Selamat pagi Bapak Ibu, mohon maaf. Di sini kami akan memberikan sedikit panduan untuk Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas, dan sebelumnya kami sampaikan pada teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas. Perlu diketahui Bapak Ibu, sekali lagi tugas itu bisa kita cek pada channel tugas, dan perhatikan Bapak Ibu, dari channel tugas dimaksud Bapak Ibu bisa melihat instruksional tugas. Di atas tugas membuat tim. Kemudian Bapak Ibu akan menemukan instruksi yang harus dilakukan. Di antaranya Bapak Ibu membuat sebuah tim dengan ketentuan Bapak Ibu membuatnya dengan nama Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu membuat sebuah pengaturan channel, di mana ada 3 buah channel utama, ada materi, meeting, dan juga ada tugas. Boleh disesuaikan, boleh ditambah, tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu membuat sebuah pengaturan join meeting, join team ya, dengan menggunakan kode dan juga menggunakan link. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan penjadwalan ya. Sebelum penjadwalan Bapak Ibu akan menyiarkan berupa sinkron asinkron ya kegiatan. Kemudian menjadwalkan Bapak Ibu menjadwalkan sebuah meeting ya. Menyiarkan jadwal meeting dalam bentuk assignment, announcement ya, dalam bentuk announcement sama seperti link yang atas. Kemudian semua tugas-tugas Bapak Ibu dilakukan screenshot, termasuk hasil kegiatan meeting Bapak Ibu ya, dan hasilnya untuk kemudian nanti dikirimkan ke dalam tugas. Di samping tugas tersebut Bapak Ibu diminta melakukan redeem, di mana redeem code ini Bapak Ibu dikhususkan karena Bapak Ibu nantinya akan memperoleh sebuah achievement dari materi yang saya sampaikan sebagai Master Trainer Microsoft Innovative Educator. Hasilnya nanti Bapak Ibu kirim berupa transkrip. Sebelum Bapak Ibu melakukan pembuatan tugas-tugas tadi, sebaiknya Bapak Ibu melihat dulu semua panduan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Di antaranya Bapak Ibu bisa akses pada room meeting, di mana di room meeting sudah ada rekaman kegiatan di mana hari Kamis kemarin. Juga ada simulasi yang kita pandu, yang kita sampaikan. Simulasi tersebut kemarin berada pada posisi saya nanti akan 1 jam bantu 50 buka menit ya. Di 1 jam 50 menit Bapak Ibu akan temukan saya seneng kalau yang kita lakukan ternyata komputer Bapak Ibu sudah bisa berbahasa Indonesia. Saya seneng. Tapi saya jadi bingung ngarahnya kan kemana gitu ya. Karena nanti mohon maaf Bapak Ibu recording yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu silakan akses juga bawahnya bawah kanan materi, Bapak, jangan bawah kiri, nanti nggak kelihatan menu yang lain. Beberapa video panduan atau tutorial yang di situ bisa Bapak Ibu akses di materi Bapak Ibu. Silakan nanti dilihat, kemudian videonya disimak dengan baik. Setelah itu Bapak Ibu jika sudah melihat bisa melakukan praktek berikutnya untuk melaksanakan tugas. Terutama untuk materi yang Bapak Ibu di situ adalah sinkron asinkron, di mana Bapak Ibu akan membuat sebuah penjadwalan meeting Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dilihat penjadwalan meeting yang bisa dilakukan dalam kegiatan sinkron ya Bapak Ibu, siaran secara langsung ya. Yang dimaksud adalah penjadwalannya. Bisa diakses dan dilihat, kemudian nanti dipraktikkan. Jamnya disesuaikan. Kalau mau pagi jamnya jam 8 tanggal 1. Baik, berikut ini adalah langkah Bapak Ibu untuk membuat sebuah tim ya.
pastikan Bapak Ibu nanti melakukan akses di tim ya. Kemudian join or create team, Bapak Ibu klik. Ikuti dengan memilih sebuah bentuk tim ya. Yaitu di situ Bapak Ibu nanti memilih berjenis kelas atau kelas ya. Dan setelah memilih kelas, Bapak Ibu buat sesuai dengan nama yang dikehendaki, yaitu OGM, kemudian ada nama Bapak Ibu. Kemudian tekan saja next ya untuk mengakhiri pembuatan tersebut. Untuk student sementara dikosongkan saja, kita anggap belum ada karena nanti kita akan melakukan pengumuman untuk join bagi teman-teman semua yang nanti tergabung. Kemudian kita lakukan pembuatan channel Bapak Ibu dengan memilih titik 3 pada menu yang tersedia di tim Bapak Ibu. Kemudian di situ dipilih add channel atau dalam bahasa Indonesia. Jika Bapak Ibu berbahasa Indonesia, nanti di situ komputernya tertulis saluran ya. Tambah saluran ya. Di situ nanti bisa klik, kemudian masukkan saluran apa saja yang akan kita buat. Di antaranya satu ada materi, kemudian kedua ada saluran lagi add meeting kembali, kedua adalah meeting room atau room meeting, dan yang ketiga kita akan membuat sebuah channel yaitu tugas. Setelah channel-channel kita sudah kita siapkan, berikutnya kita akan menyiarkan atau kita akan membuat sebuah kode dan link. Pertama Bapak Ibu bisa klik untuk linknya dulu. Bapak Ibu bisa klik pada sekali lagi tanda titik 3 pada tim Bapak Ibu. Kemudian di situ dipilih pada get link ya. Get link, kemudian pilih copy. Berarti kita sudah mengcopy sebuah link Bapak Ibu. Berikutnya selanjutnya Bapak Ibu bisa klik kembali pada tanda titik 3, kemudian kita akan membuat sebuah kode Bapak Ibu dengan cara klik manage team ya. Pada manage team ini Bapak Ibu silakan klik dan pilih pada setting. Pada menu setting cari Bapak Ibu di situ ada team code ya. Kode tim silakan diklik. Dan berikutnya generate atau di situ Bapak Ibu bisa sesuaikan yang ada di bahasa komputer Bapak Ibu. Dari hasil generate inilah yang nanti Bapak Ibu akan siarkan atau akan dibagikan kepada teman-teman di grup. Baik, berikutnya Bapak Ibu akan menyiarkan dengan memilih sebuah penyiaran dalam bentuk announcement atau asinkron berupa pengumuman ya. Silakan diklik saja pada tanda teks di situ, kemudian pilih announcement ya. Pada headline bisa Bapak Ibu tambahkan sebuah gambar yang sesuai untuk pengumuman Bapak Ibu agar menarik. Dan gunakan saja yang sudah ada ya, walaupun sebenarnya kita bisa unggah yang sudah kita desain ya. Bisa kita cari dari unsur kelas atau yang lain yang sesuai, kita pilih agar menarik. Sekali lagi kita pilih sesuai dengan yang kita harapkan, dan kemudian setelah itu kita tulis headline apa yang akan kita buat. Contoh sesuai dengan headline-nya yaitu gabung kelas inovatif misalnya. Kemudian di subtitle-nya di situ bisa ditulis cara bergabung misalnya ke kelas
inovatif, dan berikutnya kita ketik saja sebuah teks untuk bergabung. Misalnya silahkan klik pada tautan berikut atau link berikut. Ya. Untuk memasukkannya, Bapak Ibu cari sebuah tanda rantai di atas, ya. Itu adalah untuk membuat sebuah link, dan di situ teksnya ditulis Bapak Ibu sesuai dengan nama linknya. Misalnya adalah kelas OGM Hamdan misalnya, dan kemudian di bawahnya link yang tadi udah kita copy, kita paste, kita tempatkan, ya, yang kita buat tadi kita paste, kemudian kita tekan insert. Untuk berikutnya, model teks agar bisa lebih jelas bisa kita pertebal, dibuat ukurannya lebih besar, atau pewarnaan bisa dengan bold, ya, dengan warna yang lebih terang agar bisa dilihat. Berikutnya di bawahnya kita ketik atau gunakan kode. Nah, ini yang tadi kita buat melalui kode itu Bapak Ibu. Silakan kodenya nanti bisa di copy lagi. Ini contoh, kita kembali ke kelas kita. Ya, kita kembali ke kelas kita, dan kelas yang kita buat tadi sudah kita buat sekali lagi di titik 3, manage team, setting, kemudian kode. Silakan itu kodenya di copy, kembali ke kelas besar untuk kita siarkan tadi. Ada siaran kita, ya. Nah, di sini kita lakukan paste. Kembali teksnya bisa kita perbesar, bisa kita perjelas agar nanti bisa dilihat oleh anak-anak kita atau teman-teman kita yang dalam hal ini nanti dalam simulasi akan bergabung. Kemudian silakan bisa dikirim. Baik, Bapak Ibu akan bisa membedakan jika di sini ada yang bergabung melalui kode seperti yang Bapak Ibu lakukan di kelas kita kemarin. Bapak Ibu akan secara otomatis masuk ke dalam member kita tanpa harus kita setujui terlebih dahulu atau request pending intinya. Jika kita contohkan ada teman yang melalui link, maka nanti akan masuk ke request pending Bapak Ibu. Kita lihat seperti apa tampilannya. Seperti ini Bapak Ibu, tampilan join ya. Jika kita ingin bergabung melalui link, ya. Kemudian tentu saja tinggal klik pada join team ya. Dan hasilnya Bapak Ibu bisa kita cek melalui pending request. Di situ bisa kita pilih siapa saja yang akan kita terima sebagai member, atau kalau semuanya akan kita terima bisa kita accept all. Kita terima saja semuanya dengan klik accept all atau salah satu di antara. Setelah itu Bapak Ibu kita bisa cek bahwa kita sudah mempunyai member sebagaimana disyaratkan. Harapan kami member Bapak Ibu terdiri dari 5 atau sesuaikan saja dengan yang bisa diajak masuk ke dalam member, yang nanti akan kita ajak untuk bergabung di kelas dan kita melakukan sebuah meeting. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita akan melakukan penjadwalan meeting. Nah, di sini kita melakukan penjadwalan meeting sesuai dengan kelas kita. Kita pilih pada room meeting, kemudian kita pilih pada meeting schedule. Nah, setelah kita pilih meeting schedule, silakan berikan judul dari meeting kita. Misalnya adalah pertemuan hari ke-1 Microsoft Teams misalnya. Kita klik dan kita tentukan Bapak Ibu kapan kita laksanakan, hari, tanggal, jam ya. Dengan asumsi bahwa untuk Zoom atau untuk pertemuan virtual itu standar kami adalah biasanya dilakukan dengan 3 jam ya. 3 jam pertemuan itu minimal seperti itu. Kemudian bisa kita lengkapi juga dengan rundown kegiatan Bapak Ibu. Di bawah itu bisa kita tekan klik
dan kita lengkapi dengan rundown kegiatannya. Misalnya di situ ada kegiatan satu misalnya dengan pembukaan ya. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan review materi, penyampaian materi ya, dan seterusnya. Yang mana ini akan bisa memberitahukan kepada peserta kita bahwa di meeting ini kita akan melakukan kegiatan apa saja, sehingga tidak banyak pertanyaan nanti apa yang kegiatannya, termasuk jika di situ ada diskusi ya kita cantumkan juga diskusi, kalau praktek ya ada praktek sampai dengan penutupnya. Baik, kegiatan sinkron atau pertemuan langsung yang kita akan lakukan bisa kita edit Bapak Ibu agar menarik. Sekali lagi dalam bentuk announcement bisa kita klik edit ya pada sudut kanan atas, kemudian pilih jenis teks yang di situ kita pilih nanti pada new conversation-nya kita buat announcement seperti yang tadi. Kemudian bikin headline-nya kita sesuaikan, misalnya jadwal meeting hari pertama. Kemudian di subnya bisa kita tambahkan gambar juga sesuai dengan banner atau headline yang kita harapkan agar lebih menarik. Kita pilih sesuai dengan yang kita harapkan misal. Kemudian di add subtitle atau sub headline-nya bisa kita buat misalnya ayo bergabung dan seterusnya, atau keterangan-keterangan lain mohon bergabung 15 menit sebelum dan seterusnya. Dan kita sudah menyelesaikan penjadwalan. Dengan ini Bapak Ibu selesai dengan kegiatan penjadwalan, Bapak Ibu bisa melakukan meeting. Karena ini adalah simulasi, maka Bapak Ibu tidak perlu menunggu sampai dengan datangnya jadwal. Kita bisa meeting langsung dengan kesepakatan kepada teman-teman kita. Yang hasilnya, sekali lagi, hasil meeting ini silakan nanti bisa Bapak Ibu screenshot ya. Screenshot hasil meetingnya yang nanti akan kita kirimkan sebagai lampiran tugas. Berikutnya Bapak Ibu silakan didokumentasi dengan cara screenshot ya. Di antaranya Bapak Ibu tadi sudah buat tim dengan member, itu silakan di screenshot. Kemudian bisa memanfaatkan sniping tool ya Bapak Ibu, bisa kita screenshot. Kita screenshot dan hasil screenshotnya kita simpan dengan penamaan yang sesuai. Dengan penamaan yang sesuai, misalnya sebagai ya, misalnya membuat tim misalnya atau yang lain ya, kita tandai saja satu membuat tim ya, dan seterusnya kita sesuaikan. Termasuk tadi kita sudah membuat sebuah pengkodean, boleh ini untuk pengkodeannya ini kita screenshot juga ya, atau cukup dengan yang Bapak Ibu sudah siarkan dalam bentuk link dan juga kode. Sekali lagi disimpan semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Berikan penamaan yang sesuai.
Termasuk sekali lagi adalah screenshot untuk penjadwalan yang sudah kita lakukan, dan juga nanti untuk screenshot meeting yang sudah kita lakukan. Ya, kita lakukan screenshot juga untuk penjadwalan. Dan juga misal ini adalah sebuah kegiatan meeting, maka meeting kita dari yang sudah kita lakukan bisa kita screenshot Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang kita lakukan ya, bisa kita screenshot. Langkah berikutnya Bapak Ibu akan melakukan redeem code ya, di mana redeem code ini akan menghasilkan sebuah achievement bagi Bapak Ibu setelah mengikuti materi, di mana nanti di Microsoft Educator Center atau di learning path-nya Microsoft, Bapak Ibu akan kita tujukan ke sana agar Bapak Ibu mempunyai sebuah achievement di Microsoft. Ya, itu bisa kita akses dari redeem code Bapak Ibu. Itu bisa diakses, ada linknya, dan linknya bisa sekaligus langsung akan menuju kepada halaman redeem code yang kita harapkan. Atau bisa copy redeem code-nya kalau kita sudah pernah mempunyai kegiatan di Microsoft Learn, kita bisa langsung masukkan ke profil kita dengan memasukkan redeem code. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai masalah dengan browser Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa copy linknya. Kalau sudah di copy linknya, Bapak Ibu silahkan bisa paste ke browser lain, dimana ketika Bapak Ibu di browser lain tersebut, Bapak Ibu jika pengguna pertama di Learn atau di Microsoft Educator Center, Bapak Ibu akan ditawari masuk dengan akun. Gunakan akun Guru Inovatif Bapak Ibu, ya. Dan di situ Bapak Ibu akan ditawari untuk melakukan registrasi Bapak Ibu, tekan saja next dan seterusnya. Dan setelah itu nama Bapak Ibu akan tercantum di Microsoft Learn dengan sesuai profil dimaksud. Ketika kita melakukan next, maka akan dijawab seterusnya. Termasuk menentukan negara dan wilayah kita, yaitu kita pilih nanti Indonesia. Setelah selesai, Bapak Ibu nanti akan melihat profil Bapak Ibu. Oke, you are all set ya, sudah selesai, kita udah setting, dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Redeem akan masuk seperti itu, redeem yang ditentukan, dan hasil dari redeemnya akan Bapak Ibu temukan di profil Bapak Ibu berupa badge atau yang lain. Jika suatu saat Bapak Ibu mendapatkan redeem code Bapak Ibu dan sudah aktif, maka Bapak Ibu cukup klik pada profil Bapak Ibu, dan di situ dilihat achievement ya, di bawah di sebelah kiri achievement. Bapak Ibu tekan klik, kemudian Bapak Ibu nanti bisa klik pada redeem code. Nah, pada redeem code jika ada kalimat berwarna merah itu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah pernah melakukan redeem, maka diabaikan saja. Hasilnya sekali lagi seperti ini Bapak Ibu, achievement berupa badge Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan mengakses transkrip ya, akses transkrip Bapak Ibu. Setelah mengakses transkrip Bapak Ibu, silakan nanti dipilih print, dan setelah dipilih print Bapak Ibu nanti dipilih dalam bentuk save as PDF, dan itulah tugas yang nanti akan Bapak Ibu kirim kepada
kami. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah semua dokumen Bapak Ibu hasilkan termasuk PDF, Bapak Ibu akan kirim ke tugas. Dan diperhatikan Bapak Ibu, di mana di tugas ini Bapak Ibu akan mencantumkan dokumen-dokumen tadi, ya. Dokumen-dokumen tadi Bapak Ibu silakan sesuai petunjuk tugas. Di situ ada at work Bapak Ibu, my work di bawah, silakan bisa diklik attack. Kemudian bisa diklik menu pada pilihan yaitu upload from device, ya. Bisa kita ambil, klik, ya. Di-upload saja. Kemudian file-file yang tadi kita miliki Bapak Ibu kita pilih semuanya atau sesuai dengan yang dikehendaki. Tidak harus lengkap sekali, ya. Tetapi unsur-unsurnya ada Bapak Ibu, karena ini adalah sebagai simulasi. Setelah semuanya dipilih, Bapak Ibu tekan turn in, itu artinya Bapak Ibu sudah mengirim tugas. Selanjutnya kami nanti akan memeriksa tugas Bapak Ibu dan memberikan feedback untuk kegiatan atau tugas yang sudah Bapak Ibu buat. Jangan lupa Bapak Ibu nanti dicek pada grade atau daftar nilai Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan penilaian dari kami, nanti Bapak Ibu bila ada saran perbaikan silakan diperbaiki, dan kembali nanti Bapak Ibu tekan tombol turn in again agar Bapak Ibu nanti bisa mengirim kembali tugas yang sudah Bapak Ibu perbaiki. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai dan tidak perlu mengirim tugas kembali, tidak perlu mengklik pada tombol turn in again. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Panduan yang bisa kami berikan adalah cukup sekian dulu. Semoga tugas Bapak Ibu bisa terselesaikan dengan baik. Sekali lagi, kegiatan ini hanya bersifat simulatif dan tidak dilengkapi seperti pada praktik sesungguhnya atau pada implementasi sesungguhnya.